rencanamu. Ajak ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajak ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Zaman ini kita mengetahui bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui keberadaan dalam kehidupannya. Sebagian apa yang bisa diketahuinya itu oleh karena kepandaian yang dimiliki, perkembangan zaman, bahkan kemajuan alat-alat teknologi yang semakin berkembang. Coba saja Bapak Ibu bayangkan, tentang cuaca manusia bisa memprediksinya, bahkan dengan bantuan aplikasi yang ada di smartphone Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa tahu sekarang ini seperti apa suhu udaranya, seperti apa cuacanya, bahkan beberapa menit yang akan datang atau di tempat yang akan kita tuju, kita bisa memantau bagaimana situasi cuaca yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Zaman sekarang, orang tua di dalam menantikan kelahiran anaknya itu bisa mengerti anaknya ini yang akan dilahirkan nanti cowok atau cewek, sehingga dia siap bersedia dengan nama yang akan diberikan pada anaknya. Manusia pun tahu tentang keberadaan alam ini, bagaimana tsunami akan menerjang daerahnya, sehingga mereka akan siap sedia menghadapi segala apa yang akan terjadi. Itulah kehebatan yang dilakukan oleh manusia pada zaman ini. Bahkan sejak dulu pun manusia gemar ketika memperhatikan zodiak, apa yang akan terjadi dalam dirinya menurut keterangan bulan kelahirannya, berdasarkan zodiak prediksi yang bisa dimengerti dan dipahami. Kemungkinan cocok atau kemungkinan tidak, namanya saja
prediksi. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan bahwa manusia bisa memahami dan mengerti akan keadaan yang akan terjadi kemudian. Walaupun saudara, memang tidak semua kehidupan manusia itu dapat dipahami terlebih dahulu, karena Allah lah yang berkuasa dalam kehidupan. Tuhanlah yang memiliki kehendak dalam kehidupan manusia dan bahkan bumi seisinya. Namun kalau kita memperhatikan akan kebesaran Tuhan di dalam cinta kasih-Nya, terlebih di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan demikian. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kurang apa lagi coba? Allah telah memberikan rahasia besar kepada kita yang percaya kepada firman-Nya. Tuhan mengatakan rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Iya, kalau kita mengerti akan rancangan Tuhan, Tuhanlah yang memprakarsai adanya damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Tuhanlah yang telah melakukan untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga manusia senantiasa dikuasai oleh dosa. Namun dalam peristiwa penyelamatan manusia pada zaman Nabi Nuh, Allah telah memberikan janjinya kepada Nabi Nuh dengan pertanda busur di angkasa, bahwa Tuhan tidak akan pernah membinasakan ciptaannya lagi dengan air bah seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Allah pun memperlengkapi di dalam karya penyelamatannya, di dalam prakarsa mewujudkan damai sejahtera bagi manusia dengan mengadakan perjanjian dengan Bapa Abraham yang ditujukan kepada bangsa Israel, umat kepunyaannya. Pada zaman Nabi Yesaya, Allah telah memberikan nubuatnya kepada manusia untuk mendatangkan damai sejahtera melalui kedatangan Sang Mesias, penyelamat manusia. Dan digenapi di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus, di dalam karya penyelamatan Tuhan. Itulah prakarsa yang telah dilakukan Allah di dalam mewujudkan damai sejahtera bagi manusia. Namun sayangnya saudara, banyak manusia entah itu tidak mengerti atau oleh karena kebebalannya tidak dapat melihat damai sejahtera. Padahal hal itu telah dinyatakan Tuhan atas rahasia yang besar tentang rancangan Allah mendatangkan damai sejahtera. Coba saja kita rasakan di dalam hati. Apakah benar manusia belum bisa mewujudkan damai sejahtera? Memang saudara, manusia memiliki perasaan, dan di dalam perasaannya terkadang masih dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga memiliki keinginan untuk memuaskan dirinya sendiri, atau masih memiliki perasaan dendam yang tidak bisa mendatangkan damai dalam hidupnya. Atas perasaan yang dimilikinya, pikirannya senantiasa berorientasi akan dirinya sendiri. Pikirannya senantiasa berorientasi untuk melakukan
tindakan balas dendam, dan bahkan tidak mau untuk memaafkan. Bahkan bukan hanya perasaan dan pikiran, tetapi kemauan yang dimilikinya. Oleh karena telah dikuasai dengan perasaan dan pikiran yang berorientasi pada diri sendiri, maka apa yang dimaui? Segala sesuatu harus sesuai dengan kemauannya, harus sesuai dengan apa yang diinginkannya, atau bahkan perasaan dan pikirannya yang dipenuhi oleh perasaan dendam dan tidak mau memaafkan, maka kemauannya hanya untuk membuat kejahatan bagi orang tersebut. Bagaimana bisa mewujudkan damai sejahtera kalau hal itu yang terjadi? Bagaimana bisa merasakan damai sejahtera kalau hal itu masih ada di dalam perasaan, pikiran, dan kemauan yang kita miliki? Padahal saudara, Allah telah menyatakannya. Maka tadi di awal saya mengajak untuk kita menyanyikan, ajarku untuk mengerti ya Tuhan segala rencanamu. Ajarku untuk berserah hanya padamu. Sebab mengapa? Kita tahu Allah telah membukakan rencananya, yaitu rancangan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Tetapi kita belum mampu untuk dapat merasakan, bahkan mewujud nyatakan damai sejahtera itu. Maka kita membutuhkan pertolongan Tuhan dengan kita berserah hanya padanya. Pimpinlah aku dalam jalanku, dan ajarlah untuk berharap senantiasa hanya padamu. Karena itu saudara, di pagi ini apa yang akan saudara lakukan? Apa yang telah saudara rencanakan? Apakah perasaan kita masih diliputi keinginan-keinginan pribadi, atau bahkan pengalaman dalam kehidupan oleh karena sakit hati tindakan orang lain terhadap diri kita, sehingga perasaan ini masih menyimpan amarah dan dendam? Apakah perasaanmu bisa mendatangkan damai sejahtera? Jika hal itu masih ada, yakin pikiranmu tentu hari ini hanya untuk memikirkan diri sendiri, bagaimana hidupku di hari ini. Bahkan pikiranmu masih diliputi akan kekecewaan terhadap orang lain atas perilaku dan tingkah lakunya. Karena itu saudara, milikilah perasaan yang hanya berorientasi pada Tuhan. Aku serahkan hidupku Tuhan ke dalam tangan-Mu, sebab aku hanya berharap kepada-Mu. Maka yakinlah, pikiran kita pun akan berorientasi pada Tuhan. Perasaan kita akan dipenuhi dengan pengampunan dan damai sejahtera, sehingga hal itu akan mendatangkan sukacita bagi dirimu dan bagi orang lain yang berelasi denganmu. Sebab itu saudaraku yang terkasih, begitu ajaib akan rancangan Tuhan, dan sungguh bersyukur kita, Tuhan telah membukakan rahasianya, mendatangkan damai sejahtera bagimu dan untuk semua manusia. Paulus mengatakan kepada Timotius di dalam surat 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17,
Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Karena itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita sejalan dengan rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari kita berdoa. Ajari kami Tuhan untuk mengerti rancangan-Mu, sebab Engkau telah membukakan rahasia yang besar akan karya penyelamatan Tuhan. Di dalam prakarsa Allah mendatangkan damai sejahtera. Tapi kami mohon ampun kepadamu oleh karena perasaan, pikiran, dan kemauan yang kami miliki. Tuhan, kami belum sejalan dengan rancangan-Mu. Kami hanya mementingkan diri sendiri. Kami hanya diliputi oleh perasaan, dendam, dan tidak menyenangkan. Sebab itu Tuhan, ajari kami untuk dapat mengerti rancangan-Mu dengan kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga perasaan kami diliputi dengan cinta kasih dan damai sejahtera. Pikiran kami senantiasa berorientasi akan karya penyelamatan Tuhan, dan kemauan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Maka pada pagi ini Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk mendatangkan damai sejahtera sesuai dengan rancangan yang Engkau punyai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi